Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Ekonomi Manajerial akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke materi yang pertama. Persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, NIM terakhir 78. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Para ahli memiliki perbedaan pendapat mengenai definisi ekonomi manajerial. Hal inilah yang membuktikan mengenai cara pandangan yang luas terhadap ekonomi manajerial. Ada yang mengartikan ekonomi manajerial sebagai aplikasi mikroekonomi, ada juga yang memberikan definisi sebagai bidang dari ilmu manajemen dan penelitian operasional, dan ada juga yang memandang ekonomi manajerial sebagai kerangka kerja terpadu untuk menganalisis masalah-masalah guna mengambil keputusan. Ekonomi manajerial sendiri terdiri atas dua kata, yaitu ekonomi dan manajerial. Ekonomi merupakan kegiatan atau usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan aktivitas manusia berkaitan dengan ekonomi, yang mana hal tersebut merupakan cara memenuhi kebutuhan dan keinginan. Menurut Albert L. Mayer, ilmu ekonomi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, ekonomi makro. Ekonomi yang mempersoalkan masalah totalitas ekonomi atau perekonomian secara keseluruhan atau global. Masalah yang dibahas di dalamnya antara lain terdapat pendapatan nasional, neraca pembayaran, pengangguran, inflasi, kebijakan fiskal atau moneter. Yang kedua, ekonomi mikro. Ilmu yang mempelajari tingkah laku ekonomi secara individual sebagai unit pengambilan keputusan. Masalah yang dibahas di dalamnya antara lain terdapat motivasi dunia usaha, teori biaya atau analisis biaya, teori atau fungsi permintaan, teori harga, teori produksi, dan struktur pasar. Selanjutnya, mengenai definisi manajerial. Manajerial merupakan kata sifat dari kata manajemen yang berarti pengelolaan sesuatu dengan baik. Manajerial dapat diartikan sebagai cara membuat proses, bagaimana membuat keputusan, dan menjalankan sesuatu kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Selain itu, manajerial juga dapat diartikan sebagai cara untuk mencari solusi atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Menurut Evan D. Douglas, ekonomi manajerial merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip metodologi ekonomi dalam proses pengambilan keputusan perusahaan atau organisasi. Yang selanjutnya, pusat perhatian ekonomi manajerial adalah konsep keuntungan, di mana keuntungan merupakan selisih penerimaan total dengan biaya total untuk lembaga yang tidak mencari keuntungan atau nirlaba. Selisih tersebut yang disebut surplus perusahaan. Ekonomi manajerial juga menunjukkan sebuah studi yang bersifat interdisipliner dan terpadu karena di dalam pembahasannya mengandung elemen-elemen akuntansi, pembelanjaan, pemasaran, statistik, dan metode kuantitatif. Ekonomi manajerial berisikan teori ekonomi, khususnya teori mikroekonomi, di mana mikroekonomi yaitu teori ekonomi yang membahas perilaku variabel-variabel ekonomi individual. Dalam ruang lingkup ekonomi manajerial antara lain, satu, teori ekonomi. Teori ekonomi menjadi salah satu yang dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan di dalam ekonomi manajerial. Dalam ekonomi terdapat dua hal utama. Pertama, ekonomi makro, dan yang kedua, ekonomi mikro. Yang selanjutnya, teknik pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan pada ketersediaan sumber daya manusia, dana, dan juga cara. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ilmu keputusan. Dengan menggunakan ilmu keputusan, kita dapat mengambil keputusan agar perusahaan dapat mencapai tujuan efektif, efisien, dan optimal, yaitu bisa melalui ilmu ekonometrika, matematika, dan statistika. Dan yang terakhir, ada ilmu administrasi bisnis. Administrasi bisnis merupakan salah satu ilmu penting yang dapat membantu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, dan material serta akuntansi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbaatin Rosyana, NIM terakhir 029. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perusahaan. Yang pertama ialah pengertian perusahaan, di mana perusahaan itu ialah suatu organisasi yang mengorganisir dan mengkombinasi berbagai sumber daya yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. Dalam kata lain, perusahaan itu disebut juga firm, di mana pengertiannya ialah organisasi yang menggabungkan dan mengatur semua sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan barang dan jasa yang siap dijual. Perusahaan itu ada di tengah-tengah masyarakat karena kemaslahatannya dalam proses pendistribusian akan barang dan jasa yang sulit untuk dilakukan oleh setiap individu secara terpisah. Dalam jangka panjang, keberadaan perusahaan tidak saja menguntungkan bagi pemilik atau pemegang saham, namun keberadaan perusahaan itu akan membawa manfaat bagi masyarakat luas dan pemerintah melalui suatu proses yang disebut arus kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, perusahaan harus beroperasi secara optimal. Teori perusahaan mengakui maksimisasi laba sebagai sasaran utama perusahaan. Pertama, maksimisasi laba jangka pendek. Untuk jangka panjang, maksimisasi nilai yang diharapkan. Nah, teori ekonomi perusahaan merupakan teori dasar bagaimana sebuah perusahaan itu beroperasi. Teori perusahaan itu ialah konsep dasar yang digunakan dalam kebanyakan studi ekonomi manajerial. Yang kedua ialah macam-macam perusahaan. Macam-macam perusahaan ini terdiri dari yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan itu ialah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan. Yang kedua itu perusahaan persekutuan atau firma, di mana perusahaan persekutuan atau firma ini ialah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Yang ketiga itu perusahaan perseroan terbatas atau koperasi, di mana perusahaan ini ialah perusahaan yang dimiliki oleh pemilik saham. Yang ketiga, tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan secara umum ialah mencari laba dan memaksimumkan keuntungan laba, memaksimalisasi kesejahteraan pemilik atau pemegang saham, memaksimalisasi nilai perusahaan, memaksimalisasi harga saham. Bukan hanya untuk memaksimalkan laba. Perusahaan-perusahaan berdiri karena mereka sangat bermanfaat dalam mengalokasikan sumber daya yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa. Penjelasan sebelumnya itu telah memfokuskan pada pentingnya peranan ekonomi manajerial untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, untuk menghitung nilai perusahaan dapat digunakan metode present value, yaitu seberapa besar nilai uang pada saat ini berdasarkan nilai uang dan jumlah tertentu di masa mendatang. Teori perusahaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan hanya dipandang sebagai suatu aktivitas produksi yang mengolah atau menginput menjadi output, barang maupun jasa. Yang kedua, tujuan perusahaan diasumsikan hanya untuk memaksimalkan laba perusahaan. Kedua hal ini telah menimbulkan kritik, yaitu perusahaan tidak hanya semata-mata merupakan aktivitas yang mengolah input menjadi output, dengan tujuan perusahaan dapat memaksimalkan laba. Pada kenyataannya, perusahaan merupakan sekumpulan aktivitas yang kompleks dan perusahaan tidak dapat untuk memaksimalkan untuk mendapatkan laba dikarenakan oleh beberapa keterbatasan atau kendala. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa keterbatasan perusahaan itu
sulit atau tidak dapat memaksimalkan labanya. Yang pertama yakni perusahaan yang modern pada umumnya itu tidak dikelola oleh perusahaan itu sendiri, tapi dikelola oleh perusahaan yang lain seperti itu. Itu yang pertama. Adapun konsekuensi yang saya sebutkan tadi, yang pertama yakni itu ada konsekuensinya. Yang mana konsekuensi itu diantara lain yang pertama yakni tentang pemilik perusahaan pada umumnya itu tidak mendelegasikan wewenangnya kepada manajer atau agen untuk menjalankan aktivitas perusahaan sehari-hari seperti itu. Sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan dan hal lain telah sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Jadi pada sisi yang lain, manajer perusahaan juga termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya, dikarenakan tingkat kesejahteraan manajer itu perusahaan tergantung tingkat prestasi yang dicapainya. Jadi semakin tinggi prestasi yang dicapai oleh manajer perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan yang diterima oleh manajer perusahaan tersebut. Adapun konsekuensi yang kedua yakni menurut pandangan neoklasikal, yaitu suatu perusahaan dapat memaksimalkan labanya itu jika perusahaan tersebut mampu untuk meminimkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk pada level tertentu. Baik, mungkin cuma dua saja, yakni konsekuensi dari tadi pengertian yang pertama. Kelangkaan sumber daya dapat memengaruhi kemampuan perusahaan untuk dapat memaksimalkan laba perusahaannya. Pada dasarnya itu ada beberapa hal pada umumnya untuk perusahaan menghadapi permasalahan. Yang pertama yakni terbatasnya input produksi seperti bahan mentah seperti itu. Yang kedua yakni terbatasnya kemampuan sumber daya manusia. Yang ketiga yakni terbatasnya keuangan perusahaan. Dan lain-lain akan dapat memengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba jika perusahaan tidak dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Maka perusahaan tersebut tidak pernah dapat untuk memaksimalkan laba perusahaannya seperti itu. Aturan hukum dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah juga akan berpotensi sebagai hambatan perusahaan untuk dapat memaksimalkan labanya. Dan juga beberapa contoh peraturan hukum dan regulasi yang menyebabkan perusahaan tersebut tidak dapat memaksimalkan labanya itu antara lain itu ada beberapa. Yang pertama yakni peraturan yang mengatur standar minimal upah pekerja. Yang kedua yakni peraturan yang mengatur standar kesejahteraan pekerja atau keselamatan pekerja. Yang ketiga yakni peraturan yang mengatur standar emisi polusi. Yang terakhir yakni tentang peraturan yang mengatur penetapan harga yang fair atau peraturan anti perdagangan monopoli seperti itu. Mungkin itu hanya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamatus Salihah dengan NIM terakhir 172. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang sifat dan fungsi keuntungan ekonomi manajerial. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni tentang pengertian laba terlebih dahulu. Profit atau laba suatu perusahaan adalah memberikan tanda penting bagi perusahaan tentang realokasi sumber daya dalam masyarakat. Artinya, adanya laba yang dinikmati oleh sebuah perusahaan akan mendorong pemilik sumber daya yang lain untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya dalam memproduksi barang atau jasa seperti yang dilakukan oleh perusahaan yang mendapat laba tersebut. Pemilik sumber daya tersebut juga ingin menikmati laba. Dengan kata lain, laba menjadi intensif untuk alokasi sumber daya. Di sisi lain, adanya laba juga mencerminkan perubahan kemampuan konsumen dan permintaan dalam suatu waktu tertentu.
Laba bisa dihasilkan perusahaan oleh karena peningkatan kemampuan membeli dari konsumen atau perubahan permintaan, sehingga pendapatan perusahaan yang meningkat akan memberi kontribusi pada peningkatan laba. Untuk memahami lebih jauh pencapaian tujuan perusahaan, perlu dipahami lebih dulu tentang laba. Pengertian laba atau keuntungan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, laba bisnis atau laba usaha, yaitu penerimaan dikurangi dengan biaya eksplisit. Jadi rumus laba bisnis atau laba usaha ini adalah pendapatan total dikurangi biaya eksplisit. Yang kedua, laba ekonomi. Laba ekonomi yaitu penerimaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan implisit. Jadi rumus laba ekonomi ialah pendapatan total dikurangi biaya eksplisit dan juga dikurangi biaya implisit. Apa sih biaya eksplisit dan implisit itu? Yang pertama, biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk membeli atau membayar input yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan biaya implisit ialah nilai faktor produksi yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang teori laba ekonomi. Tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian laba atau keuntungan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teori laba ekonomi. Menurut Puspa Dewi, dalam laba ekonomi dibagi atas 4 teori. Yang pertama, teori laba friksional. Laba ini didapat dari keseimbangan jangka panjang. Jika dalam jangka pendek industri memperoleh keuntungan di atas normal, maka dalam jangka panjang banyak industri yang masuk ke pasar tersebut dan akan menekan keuntungan menjadi normal. Sebaliknya, jika dalam jangka pendek industri merugi, perusahaan banyak yang akan keluar dan menyebabkan keuntungan perusahaan bisa meningkat. Contohnya itu industri otomotif. Yang kedua, teori laba monopoli. Perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi atau mengatur output, mengatur harga yang menyebabkan harga tinggi sehingga menghasilkan laba yang lebih besar. Contohnya itu pada perusahaan-perusahaan BUMN, Pertamina ataupun PLN. Yang ketiga, teori laba inovasi. Teori laba inovasi adalah laba di atas normal yang diperoleh dari inovasi yang berhasil. Dalam hal ini, sistem hak paten sangat penting dalam mendorong inovator karena tanpa hak paten inovator, Xlux bisa menikmati keuntungan sebagaimana mestinya. Contohnya, perusahaan produsen handphone merek populer seperti Apple, Samsung, atau perusahaan-perusahaan teknologi lainnya. Yang keempat adalah teori laba kompensasi. Laba yang menyatakan bahwa penerimaan normal merupakan imbalan bagi perusahaan yang berhasil memenuhi keinginan konsumen, mempertahankan cara kerja yang efektif, efisien, dan produktif. Contohnya yaitu perusahaan Toyota dengan sistem produksinya. Baik, yang terakhir tentang fungsi laba atau keuntungan. Laba mempunyai beberapa fungsi, yakni yang pertama, laba menjadi tanda adanya jumlah konsumen yang lebih banyak yang meningkatkan produk perusahaan. Dengan kata lain, peningkatan permintaan atas produk akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan akhirnya laba juga akan meningkat. Yang kedua, laba juga berfungsi sebagai insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan output yang dihasilkannya atau untuk masuk ke dalam industri dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya laba akan menjamin keberlangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, laba berfungsi sebagai imbalan atau efisiensi yang lebih besar. Sesuai dengan teori laba, perusahaan yang dapat beroperasi secara lebih efisien akan meningkatkan laba. Efisiensi berarti biaya yang lebih rendah, sehingga selisih dari pendapatan yang merupakan besarnya laba juga akan meningkat. Yang keempat, laba menjadi intensif bagi perusahaan untuk selalu meningkatkan efisiensi. Terkait dengan hal di atas, yaitu bahwa efisiensi akan menimbulkan laba.
maka perusahaan akan selalu terdorong untuk mencari cara meningkatkan efisiensi supaya labanya juga akan meningkat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.